Oke, selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi dan salam inspirasi bagi kita semua. Topik pada siang ini cukup menarik bahwa terkait dengan topik Ustadz Abdul Somad yang masih menjadi trending topik di negeri kita ya sebenarnya. Oke, kita cuplikan ini coba kita dengarkan bersama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura yang kan dalam tradisi diplomatik memang betul ada semacam hak di pintu pertama orang untuk diusir atau tidak diizinkan masuk itu. Dan itu sebetulnya rahasia aja intelijen kenapa tidak diizinkan masuk itu. Dan memang nggak perlu dibuka datanya. Tapi karena ini soal Ustadz Abdul Somad, tentu orang ingin melihat lebih jauh kenapa yang bersangkutan ditolak atau bahkan boleh masuk lalu dideportasi itu. Apakah ada data intelijen dalam 20 menit masuk, dikirim cepat-cepat untuk menghalangi Ustadz Abdul Somad? Dan ini yang sebetulnya ingin kita tahu klarifikasinya itu. Tentu Pak Dubes di Singapura sudah berupaya semaksimal mungkin untuk cari keterangan diplomatik. Dan yang terkaget-kaget saya baca adalah keterangan diplomatiknya betul-betul tidak lagi diplomatis, langsung menuduh bahwa Ustadz Abdul Somad adalah orang yang berbahaya tuh. Karena dia pakai istilah Departemen Dalam Negeri Singapura pakai istilah Ustadz Somad itu menyebarkan kebencian, ekstremis, anti Kristen, segregasi agama segala macam itu, atau yang kita disebut menyebarkan hate speech, mengajak orang untuk melakukan kekerasan. Jadi itu semua hal yang pernah kita dengar di Indonesia itu kemudian kok ada di filenya Home Affairs, Minister of Home Affairs di Singapura, Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita mau tahu apakah Indonesia nggak punya hak untuk mengkoreksi semua itu. Memang itu adalah hak Singapura untuk menilai manusia siapapun yang berkunjung ke situ melepas dari identitas nasionalnya supaya dapat semacam keterangan eksklusif. Jadi kita bisa anggap bahwa intelijen Singapura beroperasi juga di Indonesia untuk memantau orang-orang Indonesia yang punya potensi disebut sebagai berbahaya gitu. Nah ini yang harusnya jadi soal besar. Karena bagaimanapun Abdul Somad ini mewakili satu komunitas yang besar tuh, lepas dari kontroversi dia. Jadi sekali lagi kalau sekedar lebih bagus itu Singapura bilang ya kami punya data tentang sesuatu yang bahkan nggak bisa diucapkan ke publik, tetapi itu hak kami untuk keep data intelijen itu. Tapi kalau kita lihat secara diplomatik ini sebetulnya undangan perang dari Singapura, undangan perang diplomatik kan. Karena seolah-olah Departemen Dalam Negeri Singapura mengatakan kami punya file, tolong dikoreksi oleh Indonesia. Apa betul Abdul Somad teroris? Apa betul dia ekstremis? Ini akan jadi kekacauan diplomatik baru. Dan Indonesia bisa bilang enggak. Nah kalau enggak, kenapa kita punya file itu? Lalu timbul problem apa ada operasi intelijen Singapura di Indonesia untuk memata-matai orang Indonesia sendiri kan? Kan itu soalnya tuh. Jadi bukan sekedar debat di dalam sosial media, tapi kita mesti baca between the line atau biasa kita sebut di belakang layar ini ada apa sebetulnya? Ada transaksi intelijen kah antara intelijen Indonesia dan intelijen Singapura, atau Singapura memang ingin uji Indonesia? Mampu nggak Indonesia kasih counter argumen? Oke, itu cuplikan tadi ya bahwa terkait dengan pro dan kontra terhadap kasus Ustadz Abdul Somad. Coba kita lihat dari berbagai media yang menyatakan bahwa Indonesia sudah dipandang sebelah mata oleh Singapura. Tidak ada lagi wibawa sebagai bangsa besar. Mungkin kebanyakan utang. Menurut Fadlizon ya, ini menurut Fadlizon. Dan juga dia Fahri Hamzah juga mengatakan bahwa menolak perjalanan pribadi seorang biksu Myanmar atau pendeta Singapura atau Ustadz Indonesia bukanlah sebuah tindakan keimigrasian yang beradab. Apalagi jika perjalanan itu murni perjalanan wisata dengan perempuan dan anak bayi
di bawah umur 1 tahun. Ini melanggar nilai dasar ASEAN. Coba kita baca bagaimana komentar-komentar para netizen. Dari La Lona, dia mengatakan kabar sial yang ideal, harmonis ye, apa kabar piagam penghargaan kalian? Mungkin kalau ganti pemimpin baru Indonesia bakal disegani lagi oleh negara lain. Ini para netizen yang komentar di berbagai Twitter yang menjadi trending topik pada hari ini. Menurut Effendi, yang diusir UAS kok bisa ngaruh sama wibawa Indonesia ya? Singapura surganya bagi warga negara Indonesia yang garong uangnya rakyat di Indonesia terus dibawa kabur ke Singapura untuk ngompet dan berlindung sambil bisnis uang hasil ngegarong. Ini tanggapan dari para netizen ya. Tapi begini guys, bahwa persoalan-persoalan pada diplomasi antara Singapura dan Indonesia, bangsa kita itu sebenarnya bangsa yang sangat kaya, yang sangat luas ya. Kenapa masih negara-negara seperti Singapura yang negara kecil itu bisa mengkerdilkan bangsa seluas bangsa Indonesia? Ini adalah PR dan catatan untuk Kementerian Luar Negeri ya, sebenarnya kan begitu. Lah, proses diplomasi ini adalah proses diplomasi yang sangat krisis. Ya, sangat krisis begitu kan. Bahkan sekarang ini trending topiknya adalah tertuju pada Ustadz Somad sebagai warga Indonesia. Tapi nyatanya Kadrun dan Cebong ini masih bertengkar di dalam dunia yang nyata, dunia yang imajinasi kan begitu kan. Salah satu contoh misalnya ketika kita Kadrun dan Cebong masih bertengkar soal Ustadz Abdul Somad, maka pemerintah Singapura dia akan tertawa. Sebegitu raminya ketika hanya disentil gara-gara ini bisa seluas Indonesia bisa bertengkar dengan sesaudaranya sendiri, pasti berpikiran seperti itu. Inilah yang kemudian peran penting bahwa negara kita itu tidak bisa diotak-atik oleh berbagai negara, walaupun ada yang menyatakan bahwa siapapun yang keras dari pernyataan dianggap teroris, dianggap mengkafir-kafirkan orang, dia akan ada data secara struktural di pemerintahan luar negeri, terutama di Singapura. Apakah segitunya negara yang kecil Singapura itu bisa mewanti-wanti masyarakat Indonesia? Kan tidak boleh hal seperti itu sebenarnya kan begitu. Dan alasannya cukup jelas. Kemarin itu Singapura mengeluarkan bahwa di videonya Ustadz Abdul Somad sering mengkafirkan dan boleh melakukan bom bunuh diri dan sebagainya. Itu saya kira hanya spontan saja mendengar hal seperti itu. Nah, disinilah yang kemudian peran Kadrun dan Cebong ini sering melakukan hal seperti ini begitu kan. Yang dibutuhkan ya memang begitu, bertengkar terus begitu kan. Ini tidak boleh dibiarkan. Dalam artian harus punya catatan penting dan pemikiran penting bagi kita. Saya itu sekali mengatakan bahwa itu semuanya salah. Nah, yang perlu dikritik adalah Kementerian Luar Negeri harus memberikan hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, siapapun itu, tanpa kita memilih pihak yang mana, pro pemerintah atau yang kontra pemerintah, itu tidak boleh. Maka di sinilah yang kemudian ini adalah tren yang paling yang paling tren di hari ini. Coba kita bacakan dari berbagai komentar dari para netizen. Dari Jatmika, terlalu melebar opini Kau Zong hanya memancing di air keruh. Ini yang kontra terhadap Fadlizon ya. Jangan bawa nama-nama Indonesia. Buktinya banyak toh warga negara Indonesia yang keluar masuk Singapura, tapi mereka tak diusir. Beda sama si Somad, dia diusir karena azab mungkin. Ini adalah para komentar para netizen. Politik ngaur, oke, dari politik ngaur ya memang
dia orang yang kontra. Apa urusannya negara Singapura dengan negara Indonesia? Yang bersangkutan bukan presiden juga, bukan pejabat negara. Saya tahu ente memang dari dulu tidak berwibawa. Ente hanya bagian dari mereka. Fadlizon itu banyak di hashtag, guys. Jadi juga soal Mahfud MD, soal UAS ditolak di Singapura, kita tidak bisa ikut campur. Terus kemudian ada heboh deportasi, dideportasi UAS, Prabowo malah terima kunjungan Menteri Keuangan Singapura. Lah kalau Prabowo ingin calon presiden murni ada dukungan dari UAS ya harus kita atasi itu kan. Abdul Somad sudah dipandang sebelah mata oleh Prabowo, tidak lagi wibawa sebagai ulama besar, mungkin kebanyakan bacot. Ini lagu lama Bapak ini sebenarnya tidak sedang bersimpati sama UAS, apalagi sama Indonesia. Bapak cuma sedang mempertahankan suara pemilih Bapak. Syukur-syukur bisa nambah dari jemaahnya UAS. Banyak dari para komentar-komentar di netizen ini. Menhan Prabowo, Singapura negara sahabat dan mitra strategis. Iya, mitra strategis. Tapi kan harus ada diplomasi yang jelas kan begitu kan, diplomasi yang jelas. Ini alasannya bukan melihat Indonesia. Ini alasannya. Pernyataan MH menanggapi pertanyaan media tentang Abdul Somad Batubara. Ini bahwa Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada 16 Mei 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai setelah itu, kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Jadi begini ya, kita harus tahu artinya dideportasi dan not to land. Dideportasi itu biasanya yang saya tahu bahwa dia masuk ke negara dulu, baru dia dipulangkan begitu kan. Sedangkan Ustadz Abdul Somad ini adalah masih di ruang imigrasi, masih dalam perbatasan not to land. Dan disinilah yang kemudian menjadi kritikan kepada Ustadz Abdul Somad bahwa diksi yang dipilih Ustadz Abdul Somad itu salah. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu bukan dideportasi tapi not to land, ada pencegahan di situ. Tapi kalau melihat pada situasi dan kondisi dari bukti nyata bahwa ini sudah bisa dikategorikan sebagai dideportasi kan begitu kan. Jadi saya heran gitu loh. Jadi herannya itu begini. Ketika orang seperti Cebong, Kadrun itu masih saling serang begitu kan. Mengapa masih saling serang begini? Tapi sebenarnya pada hakikatnya adalah bahwa kita harus satu padu kalau rakyat kita itu diotak-atik oleh negara-negara lain. Kita harus memberikan statement itu. Malah negara-negara kecil yang begitu solid, dia akan mengalahkan negara-negara besar seperti Indonesia. Kita negara Singapura kan negara tetangga kita kan sebenarnya. Maka disinilah yang kemudian bahwa dari pernyataan ini sangat saya rasa sangat disayangkan sekali. Juga ada wakil rakyat komini koyok ngini. Ya Lord, Indonesia benar-benar darurat kebodohan. Harusnya model-model wakil rakyat seperti ini udah dimusnahkan, ganti dengan orang-orang cerdas, berwawasan dan berintegritas. Yang milih orang ini lebih goblok. Fadlizon dibully habis-habisan ini. Ya dibully habis-habisan ya karena memang Fadlizon mendukung pro terhadap membela Ustadz Abdul Somad ya. UAS tidak pantas datang ke negara yang jadi penampung buronan koruptor, maling uang negara. Ini akibatnya pemerintah sendiri baik Densus Media dan Cebong ya memprovokatori tentang usut-usut ustadz-ustadz hina yang dianggap radikul. Padahal itu penceramah yang jelas-jelas mufti ilmunya.
Di sini ketidaksenangan pemerintah atas ustadz tersebut. Akhirnya negara lain takut ini akarnya yang membuat cap ustadz radikal. Banyak di hashtag Fadlizon dan Fahri Hamzah nih. Gak usah banyak babi bu, dah kalian berdua. Bisa apa sih kalian berdua untuk yang dialami sama UAS selain kuar-kuar di medsos? Ya, gak tahu juga saya sih. Wallahu a'lam. Tapi ya nyatanya bahwa menurut saya pribadi bahwa yang menjadi sasaran utama adalah Menteri Luar Negeri harus benar-benar tindak lanjut sebagai ini. Walaupun ada kemarin itu sudah Pak Presiden mengatasi ini harus diberikan tindakan, tapi nyatanya hasilnya masih lama begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast ini, akan ada berita-berita viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.